Pembahasan kami lanjutkan. Ini menarik kalau Pak Firman tadi yang pertama melakukan konferensi pers begitu Ibu Mega bersama dengan tim suksesnya ada Pak Jokowi, Pak JK ini terlihat haru biru. Apakah ini memang merayakan kemenangan begitu, tanda kutip klaim begitu bahwa Jokowi JK adalah pemenang Pilpres 2014? Bukan merayakan kemenangan ya supaya saya juga meluruskan panjenengan ini. Jadi ya supaya jelas dulu lah. Jadi begini, bahwa real count itu yang merupakan nanti bagian tahapan KPU dalam rangka Pilpres ini, itu yang menjadi pegangan kita itu udah jelas ya, itu nggak perlu didiskusikan lagi, itu jelas lah. Nah ini ada apresiasi, ada pemikiran untuk menanggapi hasil quick count yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei. Dalam catatan kita di sini ada 6 sesungguhnya yang seperti yang saya bilang tadi pada sesi pertama. Nah, kami termasuk yang percaya real count, quick count. Nah, kecuali kalau Pak Pemandu menyampaikan di mana pernah quick count dalam pilkada, pilek dan pilpres itu salah. Nah, saya tolong disampaikan itu. Kecuali kalau survei, ya, itu pasti itu sama. Mungkin beda 0, 1, sekian. Nah, oleh karena itu maka kalau ini menjadi rujukan, biarlah ini menjadi rujukan sebagai bagian dari akademik semata, walaupun nanti keputusan terakhir di KPU. Nah, memang awalnya dulu waktu hadir seperti quick count itu, saya juga termasuk yang kurang percaya. Tapi lama-lama saya percaya. Bahkan saya salah seorang juga yang menyampaikan kalau ada pilkada, pilek itu pada dasarnya itu akan sesuai nantilah. Nah, oleh karena itu maka kita juga jangan a priori dulu terhadap quick count. Apapun itu prinsipnya kan punya kan itu bagus. Soal nanti ada 5, ada 1, ada 3 itu soal lain. Tapi quick count itu bahkan saya punya usul. Kalau boleh misalnya media yang selama ini di belakang misalnya Pak Jokowi JK Metro memujuk hasil quick count 3 lembaga yang dikutip oleh Pak Prabowo Hatta. 4. Ada 3 tadi ya, saya dengar langsung tadi ya. Nggak tahu kalau 4 waktu konferensi pers. Kalau di 4, saya lihat dia. Iya, tapi ada 3 tadi waktu konferensi pers. Demikian juga misalnya TV One yang selama ini misalnya juga gencar di belakang Pak Prabowo Hatta mengutip 6-7 termasuk RRI dari yang akhirnya memenangi itu Pak Jokowi JK. Jadi biarlah masyarakat menilai mana yang akan ini, dan nanti kita tunggu terus ini. Tapi ini perlu diapresiasi untuk mengawal, untuk memberikan instrumen kepada rakyat siapapun dia untuk mengikuti perkembangan penghitungan suara ini sampai ke tingkat KPU. Menarik. Ke Pak Hakam, apakah satu bentuk apresiasi juga begitu konferensi pers dilakukan oleh Pak Prabowo Hatta siang tadi? Ya, saya kira memang dalam konteks ini kan karena masing-masing punya pedoman, punya referensi, punya rujukan lembaga survei tadi 6 dan 4 saya baca di Detik begitu. Nah, 6 lembaga survei yang menyebutkan Jokowi JK, 4 lembaga survei menyebutkan Prabowo Hatta. Nah, dari sini memang saya melihat ini persaingan head to head ini persis seperti ketika George Walker Bush dengan Al Gore di Amerika. Junior. Ya, yang junior, yang kemudian sampai kemudian di Mahkamah Agung. Saya juga menduga tampaknya kita akan di MK. Saya termasuk yang bersyukur meskipun ada pro kontra, MK memutuskan 1 ronde saja untuk 2 pasangan khususnya. Meskipun secara tekstual di Undang-Undang Dasar kan menyebutkan untuk 2 ronde, tetapi khusus untuk dua pasangan ini head to head, maka Pilpres hanya 1 ronde. Kenapa? Karena bisa jadi kalau 2 ronde, pada ronde pertama yang menang A, ronde kedua yang menang B. Apa yang bisa kita jadikan pegangan? Dan menurut saya ini akan terjadi permasalahan yang cukup serius. Nah, untuk itu saya berpikir ya kami dari tim Prabowo Hatta menyatakan memang sebaiknya kita cooling down. Jadi sebaiknya memang kita tidak membawa massa dalam konteks ini. Kenapa? Karena tadi kalau tadi Pak Firman mengatakan tunjukkan di mana ada pilkada meleset quick count. Itu kebetulan dekat saya, Pilkada Tegal. Pilkada Tegal itu quick count-nya itu menunjukkan pada salah satu calon menang. Lembaga sudah mana, Mas? syukuran. Lembaga mana?
Ya itu di Tegal, iya, di Tegal. Lembaga survei di Tegal, memang. Iya. Dan itu malah kerjasama dengan KPUD. Ya, ya. Karena kerjasama dengan KPUD lembaga survei setempat, kemudian sang calon ini syukuran, ternyata hasil dari KPUD memenang calon yang B. Oke. Nah, kenapa? Karena suaranya model blocking, persis seperti Pilpres. Pilpres kan blocking, satu provinsi ini dimenangkan oleh calon nomor sekian. Nah, itulah makanya saya ingin mendorong agar saya kira sudah masing-masing memberikan statement, kemudian cooling down. Oke, Pak Kam, kita coba angkat telepon dulu, ada pemirsa yang bergabung. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Halo, selamat malam, Pak. Ya, selamat malam, Pak. Dengan siapa di mana, Pak? Pak Ferianto di Bekasi. Silakan, Pak Ferry. Kita mau tanya sama Pak Halkam ini, Sumatera Utara kan dukungannya Prabowo kan gubernurnya, Pak. Mana bisa dibohongin kalau dia Prabowo menang. Oke. Gitu aja, Pak. Oke, terima kasih Pak Ferry bergabung bersama kami. Pak Kam, mungkin silakan jawab. Iya, dalam konteks ini sebenarnya kan kalau ini kan hasil, karena begini, kalau di konteks Sumatera Utara ini kan rujukan lembaga survei mana. Ini kan karena saya kira kita ke sana ya. Karena kalau tentu merujuk kepada salah satu lembaga survei ya yang menyebutkan bahwa Prabowo Hatta yang unggul, kemudian mungkin lembaga survei kan mengatakan Jokowi JK unggul. Oke, sekarang saya kira menurut saya kembali kita sekarang semua sudah tahu lah. 6 lembaga survei Jokowi JK, 4 lembaga survei Prabowo Hatta. Sudah, semuanya sudah declare, semuanya sudah terbuka. Sekarang kita tidak usah berdebat di sini sebenarnya. Kenapa? Karena ujungnya penentunya adalah hitung secara manual. Dulu ketika KPU pernah punya ide untuk membuat quick count, saya yang pertama kali menentang waktu itu. Jangan, KPU itu perintah undang-undang adalah real count, adalah manual count. Hitung manual dari TPS 479. Kalau pemilu legislatif 545.000 TPS. Sekarang 479.000 TPS. Jadi hitung KPU jangan pakai quick count, jangan pakai model penghitungan yang menggunakan statistik, tapi real count, manual count. Nah, inilah maksud saya kita sekarang malam ini ya kan kita sudah dengar semua pernyataan dari Jokowi JK, dari Prabowo Hatta, berdasarkan dari masing-masing lembaga survei yang dirujuk. Saya sekarang kita cooling down, tidak usah bawa massa, karena yang menentukan nanti adalah real count penghitungan manual 22 Juli oleh KPU Pusat. Yang itu bertahap dari TPS, PPS di desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pusat. Iya, baik. Pak Kam, ke Bu Siti. Bu Siti, ini dengan konferensi pers yang dilakukan ini memang sedikit berbeda begitu ya dengan pilkada, dengan pilpres sebelumnya. Biasanya konferensi pers ini dilakukan adalah dengan memberikan selamat kepada pemenang begitu ya dari yang kalah. Tapi sekarang justru konferensi pers dilakukan kedua kubu begitu ya dengan tanda kutip mengklaim masing-masing adalah pemenang begitu. Iya, kalau boleh saya curhat, saya prihatin ya. Sebagai seorang intelektual yang belajar demokrasi, tidak hanya demokrasi nasional, tapi demokrasi lokal gitu ya. Harapan saya sangat besar bahwa pemilu-pemilu yang kita tapaki lalui ini adalah betul-betul satu proses pembelajaran. Jadi seolah-olah pemilu ini lost contact dengan demokrasi. Kita menghalalkan semua cara hanya untuk menang. Kita hanya meng-create penguasa. Itu yang memprihatinkan menurut saya. Apa artinya demokrasi kalau hanya menciptakan gitu ya kekuasaan saja atau penguasa saja, bukan pemimpin yang sebenarnya. Bahwa memang partai politik dibentuk untuk sebagai menjadi pilar demokrasi, itu iya. Pilar pentingnya demokrasi adalah partai politik, saya setuju. Dialah yang akan merekrut kader-kader handal sebagai yang untuk penyedia calon-calon pemimpin. Tapi bagaimana memberikan bekal gitu ya? Karena negara ini, masyarakat kita ini kurang sekali teladan. Tolong diteladani. Dalam keadaan seperti ini, punyalah empati. Para elit itu punyalah empati. Empati itu yang sudah hilang. Dan pembelajaran itu yang sangat kering menurut saya. Semuanya menjadi pemain. Itu yang memprihatinkan kita. Pak Firman, ini menarik melihat tadi tanggapan Bu Siti juga mengatakan begitu ya, bahwa apa yang dilakukan konferensi pers dilakukan oleh dua kubu sendiri, termasuk Pak Jokowi JK sendiri, ini menggambarkan begitu ya bahwa kedua kubu ini tidak siap begitu untuk kalah dalam Pilpres 2014.
Oh, masih belum sebetulnya, ini kan masih belum tegang ini ya. Masing-masing kan mengapresiasi. Toh juga dua pasangan calon ini kan memang menurut ketentuan yang harus diakui adalah hasil KPU, yaitu manual itu. Dan jikalau nanti ada orang di MK, MK juga itu. Jadi bahwa ada yang menyampaikan itu, saya kira dalam suasana kegembiraan politik semua. Yang penting kita jaga semua pernyataan itu. Seperti misalnya tadi pernyataan dari Ketua Umum Partai Politik yang mencalonkan Pak Jokowi JK, itu sebetulnya lebih dalam rangka misalnya yaitu bahwa versi quick count. Selalu kita menggunakan istilah itu dan kita serahkan sepenuhnya kepada, saya sepakat yang dibilang oleh Ibu Siti, bahwa kita memperkuat dan membangun pertumbuhan demokrasi kita. Dan oleh karena itu maka sesungguhnya kita harapkan juga negara yang direpresentasikan diwakili oleh pemerintah nasional dan jajarannya, termasuk juga TNI dan Polri, untuk menjaga proses ini seterusnya. Kalau memang unsur negara netral, ya netral, gitu loh. Benar-benar netralitas itu di setiap kata sama dengan perbuatan. Bandingkanlah Mas ya, bagaimana waktu misalnya umroh Pak Jokowi, broadcast kena soal ihram itu loh. Padahal sebenarnya itu tidak. Nah, coba bayangkan. Kemudian dalam konteks itu Bang Firman, saya setuju. 2 hari yang lalu bahkan di radio saya katakan Presiden harus memberikan rasa sejuk, ya, rasa aman itu bahwa pemilu Presiden tanggal 9 ini bukanlah perang, bahwa kita memilih dengan sukacita, kan itu. Dan termasuk juga menyampaikan misalnya jangan terlalu sering pemerintah mengasih komentar seolah-olah suasana ini tegang, sehingga mengharuskan harus turun sekian misalnya pasukan, menggelar misalnya persenjataan dan seterusnya, seolah-olah itu yang membuat kemudian suasana tegang. Padahal sebetulnya berapa kali kita pemilu legislatif, pemilu presiden, kemudian juga pemilu kada bisa diatasi sedemikian rupa. Jadi saya kira mestinya pandangan-pandang itu biar teduh dan sejuk lah. Kita harapkan juga masing-masing pihak juga bisa menahan diri begitu ya untuk menunggu nanti hasil resmi dari KPU. Menarik, masih akan kami lanjutkan pemirsa di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.